Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mohon maaf sebelumnya karena saya jarang upload video ya. Satu, saya sibuk, dan yang kedua ya kurang semangat juga lah Pak. Ini ada kejadian unik di PT saya tadi, mungkin Anda juga pernah mengalami. Mau cerita sedikit. Check-in saya kan sebenarnya agak lambat karena kenapa ya? Saya kan benerin jalan, jadi mungkin agak pending. Nah tiba-tiba tadi PPL saya nelpon, dia bilang siap nggak besok katanya. Jadi nggak mungkin lah saya jawab siap kan. Jadi untuk Anda bagi yang kandang belum siap, jangan sekali-sekali terima check-in. Lebih baik mundur sedikit, tapi Anda dalam keadaan 100% siap menerima bibit DOC atau bibit ayam. Nah, itu saran dari saya. Jadi jangan nafsu ingin masukin ayam cepat-cepat, jangan. Tunggu kandang Anda maksimal masa istirahatnya, baru Anda masukin ayam. Saya akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita berhasil dalam memelihara ayam broiler. Apalagi kan kita ini mengandalkan, kayak saya ini mengandalkan mata pencaharian di peternakan ayam broiler ini. Nah, saya akan membahas. Yang pertama adalah sebenarnya ilmu beternak ayam ini Pak, kalau kita sekedar lihat, baca itu mudah. Nah, peternakan ayam ini sulit pada praktiknya. Contohnya seperti apa Bang? Ketika dibaca, ayam broiler itu harus dibersihkan setiap hari tempat air minumnya. Kalau dibaca sih gampang, yang penting bersih. Tapi pada praktiknya itu akan sangat melelahkan. Misalnya kandang Anda panjangnya sekitar 100 meter lah. Tempat air minumnya mungkin 100. Berarti Anda setiap pagi harus membersihkan 100 tempat air minum. Ya, 100 tempat air minum. Itu artinya Anda sama saja bekerja kayak di rumah makan gitu Pak kan. Jadi cuci gelas 100 buah setiap harinya. Nah, jadi sebelum Anda beternak ayam, yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama adalah kerjanya itu berat. Berat tapi santai gitu. Jadi berat tapi santai ini maksudnya kerjaan itu nggak harus selesai hari itu juga, dicicil gitu. Misalnya tiap hari harus membersihkan tempat air minum ayam. Jadi mungkin 1 jam Anda bersihkan, setengah jam istirahat, nanti lanjut, dan nanti kan selesai gitu. Nggak harus langsung selesai seluruhnya. Kecuali dalam masalah beberapa hal seperti masalah pelebaran mungkin harus selesai hari itu juga. Karena tidak mungkin ayam itu ditahan kepadatannya. Ya, jadi itu prinsip kerja di ayam broiler. Kerjanya berat tapi santai. Gimana sih Bang caranya supaya berhasil? Yang pertama adalah Anda harus tahu berapa sih suhu nyaman ayam broiler itu. Dan suhu nyaman ayam broiler ini itu patokannya pada angka Pak kebanyakan. Jadi bukan pada pemanas ayam broiler yang seperti ditulis di pabrik-pabrik. Misalnya 1 gasolek untuk 1000 ayam. Jangan diturutin. Karena apa? Karena kenapa? Kalau daerah Anda lebih, tentu Anda membutuhkan, kalau daerah Anda itu dingin, tentu lebih membutuhkan lebih banyak gasolek. Bisa-bisa 1 gasolek untuk 500 ayam. Nah, bagaimana kalau daerah panas? Seperti saya ini contohnya, saya ini ayam 7000 cuma memakai 4 gasolek. Jadi itu cukup untuk mengcover 7000 ekor. Karena kenapa? Patokan kita untuk melihara ayam broiler ini bukan pada pemanasnya, tapi pada angka di termometer itu. Biasanya pada hari pertama ayam broiler itu membutuhkan suhu 34 Celcius dan semakin menurun setiap harinya. Bisa misalnya sampai akhirnya itu dia itu hanya butuh suhu itu sekitar 27 Celcius di akhir-akhir. Lebih bagus 25 ya. Menurut saya lebih dingin, kalau makin dia besar makin dingin makin bagus. Nah, selanjutnya adalah tentang masalah pakan, memberikan pakan ayam broiler. Beberapa peternak
memilih untuk menjatah. Ya, memilih untuk menjatah. Kalau saya pribadi menjatah pakan ayam broiler itu boleh-boleh saja, tapi kurang optimal. Karena kenapa? Di kandang ayam saya ini 7.000 ekor ayamnya. Tentunya nafsu makan ayam itu berbeda-beda setiap ayam itu, dan kebutuhan gizinya berbeda-beda. Sama seperti kebutuhan makan saya dan makan Anda, tentunya itu berbeda. Jantan dan betina itu berbeda. Jadi berikan saja ad libitum atau tanpa batas. Jangan hanya dikecer-kecer sedikit-sedikit. Nah, ayam Anda nanti nggak maksimal. Karena kenapa? Nanti yang ayam yang kecil-kecil itu bisa kalah makannya sama ayam yang besar. Jadi itu. Selanjutnya yang perlu dipahami dalam pemeliharaan ayam broiler ini adalah tentang masalah sekam. Jadi Anda harus paham. Ayam broiler ini, Pak, kalau dia bau, dia susah berkembang. Jadi gimana, Bang, caranya supaya sekam itu nggak cepat bau? Yang pertama, jangan sampai basah. Dan yang kedua, lakukan pelebaran tepat waktu. Karena ayam broiler yang terlalu padat itu akan membuat sekamnya lebih cepat busuk. Nah, intinya amoniak Anda harus dijaga. Kalau amoniak terlalu tinggi, ayam broilernya susah makan dan tingkat stresnya jadi tinggi. Selanjutnya adalah masih masalah pelebaran. Kenapa pelebaran itu harus dilakukan sesuai jadwalnya, atau kalau bisa sih sedikit lebih cepat tergantung suhu. Kalau suhunya lagi panas, lebih cepat, lebih baik. Karena kenapa? Ayam broiler ini yang bertumbuh itu hanya dagingnya, Pak. Kalau sistem pernapasannya itu sama saja gitu. Jadi mereka butuh pasokan udara yang lebih segar. Makanya Anda lihat di video-video saya sebelumnya, umur 3 hari itu kadang sudah saya buka tirainya, supaya udaranya itu lebih segar gitu. Jadi ayam broilernya itu, coba Anda perhatikan, kalau buka tirai itu pasti mengepak-ngepakkan sayapnya, berlarian ke sana kemari. Jadi mereka itu senang gitu. Nah, selanjutnya perhatikan kualitas air pada peternakan Anda. Nggak perlu istilahnya pakai alat pengukur pH dan sebagainya. Jadi kalau harus pakai pH sebagainya seperti kebanyakan orang itu yang harus kayak gini, pH-nya kayak gini. Yang penting air itu, Pak, jernih saja, jangan terlalu butek, dan Anda berikan kaporit. Itu saja sudah cukup saya rasa untuk ayam Anda. Karena kenapa? Ayam di tempat saya ini licin dan agak asin, ya. Agak asin. Jadi cukup saya berikan kaporit. Nggak perlu lihat pH air, saya saja nggak tahu itu pH air saya itu berapa. Yang jelas periode ini saja, itu ayam saya itu mati cuma 60. Jadi di mana tentang teori pH air harus segini? Memang bagus, memang ada nyangkut. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya sebagian kecilnya saja. Karena takaran air untuk ayam broiler menurut saya itu jernih saja sudah cukup gitu. Bisa diberikan kaporit atau klorin itu. Jadi kuman-kumannya itu bisa mati. Nah, selanjutnya perlu dipahami ketika melihara ayam broiler ini tentang masalah penyakit ayam broiler. 90% penyakit ayam broiler itu berasal dari kotorannya sendiri, Pak, ya. Jadi kalau bisa ketika Anda beternak ayam broiler ini, kalau sudah terlalu banyak taiknya itu di bawah, dikeruk saja. Agak susah sedikit nggak apa-apa, kecuali taiknya nggak terlalu bau. Biasanya tai ayam broilernya terlalu bau ketika musim hujan. Nah, saya kalau lagi musim kemarau saya nggak ngerok tai kebanyakan. Tapi anak buah saya ini maksain dia ngerok tai gitu. Kecuali musim hujan harus dikerok itu taiknya gitu. Selain mengurangi lalat dibantu dengan oleh obat lalat yang saya jual, kandang saya itu lebih terjaga dalam masalah penyakitnya. Nah, jadi yang hal-hal seperti itu boleh Anda terapkan kepada peternakan Anda, kecuali yang hal-hal yang lain seperti contohnya masalah pemanas saya jangan sampai Anda tiru, apalagi Anda daerah dingin. Sesuaikan saja dengan kondisi suhu lingkungan Anda. Jangan berpatokan kepada apa yang ditulis di buku peternakan misalnya. Itu hanya gambaran umum, Pak. Kalau ada peternak-peternak yang baca buku atau
baca Google, itu bagus. Tapi yang lebih dibutuhkan lagi di peternakan ayam broiler adalah feeling, merasakan kenyamanan ayam. Jadi improvisasi lah, nggak perlu Anda tiru 100% yang di buku, terus Anda terapkan dan Anda gagal, terus Anda salahkan buku. Yang salah itu sebenarnya Anda. Karena kenapa? Ilmu ayam broiler ini kalau kata saya itu nggak pasti, Pak, berubah-ubah. Sama seperti ayam broilernya, kualitas bibitnya juga berubah-ubah. Jadi perawatan setiap produknya sedikit banyaknya ada yang berubah juga. Jadi sangat hati-hati dan diperlukan feeling menganalisa ayam itu sendiri. Nah, selanjutnya yang terpenting setelah Anda kuasai semua ilmu Anda, ilmu beternak ayam broiler adalah jangan tinggalkan kandang Anda. Karena kebanyakan bos-bos peternakan ayam broiler ini terima bersih. Jadi datang hanya waktu check in dan panen. Dan kalau rugi marah-marah sama anak buahnya. Jadi walaupun Anda punya ilmu ayam broiler, peternakan ayam broiler yang hebat sekalipun, tapi kalau Anda tidak menghadapi ayam Anda itu sendiri, Anda masuk kandang, Anda lihat cek keadaannya gimana, Anda tanya ABK Anda masalahnya di mana, tanpa semua itu percuma. Jadi Anda bakal gagal juga beternak gitu. Sedangkan orang yang sudah di kandang saja masih ada kemungkinan mungkin dimaling atau gagal beternak, itu saja masih ada kemungkinan, ya. Apalagi yang tidak pernah ke kandang, itu lebih parah lagi gitu. Nah, berapa menit, dong? 12. Jadi Pak, sudah banyak saya panjang lebar ngoceh ini ya. Sekedar tips dan saran sederhana dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda laksanakan yang saya omongin tadi, insya Allah Anda akan sedikit lebih maju gitu. Kalau maju-maju banget, enggak lah. Bahasa apa itu banget? Ya, jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat. Sangat ampuh untuk mengatasi lalat-lalat kandang. Saya hanya jual sekarang yang harga 500.000, Pak. Yang 320.000 saya nggak jual lagi. Jadi akan ada perubahan. Semuanya harganya naik 500.000. Anda tahu sendiri keadaannya seperti apa sekarang. Dan nomor WA ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.